Sekali lagi kita berjumpa dalam siraman rohani pada siang hari ini. Kita akan membahas mengenai firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus sendiri akan menolong kami. Kami percayakan dengan firman-Mu dalam kuat kuasa-Mu sendiri. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siang hari ini kita akan membahas mengenai harta atau kebenaran. Dari Amsal pasal 11 sampai 1 sampai 15. Namun yang menjadi ayat mas adalah Amsal 11 ayat 4. Berbicara tentang harta, mengingatkan kita akan nyanyian waktu kecil dengan judul apa yang dicari orang. Memang bagi manusia duniawi, apa yang menarik kalau bukan harta atau uang dan lebih daripada yang lain. Di sekolah minggu kita ingat akan lagu yang mengatakan apa yang dicari orang. Jawabnya uang, uang, uang. Baik siang, malam, petang, jawabnya selalu uang, uang. Ya, jadi bukan keselamatan, bukan juga Tuhan Yesus. Jadi manusia itu lebih memprioritaskan uang atau harta lebih dari yang lain. Dia tidak peduli dengan keselamatan jiwa atau nyawanya. Kebahagiaan sejati dikesampingkan. Demi harta, orang menghalalkan segala cara, tidak segan-segan dengan menipu, sehingga merusak kehidupannya yang baik, bahkan memutuskan tali persaudaraan di antara mereka sendiri. Padahal harta itu hanyalah sekedar sarana. Karena apa? Karena harta itu bersifat fana, tidak kekal, hanya sementara saja. Yang menyelamatkan adalah kebenaran. Amsal 11 ayat 4 menuliskan demikian. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sebab itu jujurlah pada diri sendiri. Bila kita jujur, maka kita dalam kejujuran ada kebenaran. Orang berbahagia bukan sekedar karena harta, melainkan karena kebenaran yang dia peroleh dari iman kepada Tuhan Yesus. Karena dialah jalan, kebenaran dan hidup dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat cerita tentang Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dia adalah seorang pemungut cukai yang kaya. Apapun yang dia mau, dia dapat memperolehnya. Namun hatinya tidak pernah damai. Saat dia mendengar tentang Yesus, dia ingin melihat. Ia berusaha terus mengatasi kesulitan dirinya. Akhirnya dia mendapatkan kesempatan. Tuhan tahu apa yang dirindukan oleh Sakeus. Bahkan Tuhan mau menumpang di rumahnya Sakeus. Sakeus senang sekali. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang lain tidak pernah menganggap dia, bahkan dia itu dikucilkan karena dianggap dia itu membantu penjajah, membantu orang-orang yang tidak disukai. Tapi Yesus lain dengan orang-orang Yahudi yang lain. Dia tidak mengucilkan, justru Yesus memberikan kesempatan kepada Sakeus. Dia berkata kalau orang lain tidak mau, orang Yahudi tidak mau bergaul dengan dia, bahkan mengucilkan dia, tetapi Yesus tidak. Dia bahkan berkata, Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Itu sesuatu yang dia tidak harapkan, tetapi itu yang dirindukannya. Dia melihat Yesus ini lain dari yang lain. Karena kalau Yahudi yang lain mengucilkan dia karena dianggap dia itu membantu penjajah, membantu orang-orang yang waktu itu memerintah. Tetapi Sakeus atau Yesus betul-betul menerima Sakeus apa adanya, dan itu betul-betul membuat dia senang sekali. Dia tidak dibedakan dengan yang lain.
Dia diterima oleh Yesus dengan tangan terbuka. Dan perjumpaannya dengan Yesus itu merubah dirinya. Dia tidak lagi menjadi Sakeus seperti dulu, tetapi sesuatu perubahan yang sungguh-sungguh terjadi. Walaupun Tuhan tidak pernah meminta, namun perjumpaan dengan Yesus membuat Sakeus berani berkata di dalam Lukas 19 ayat 8, dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekiranya itu berarti belum tentu dia itu memeras seseorang, tetapi dia berkata, kalau ada, saya mau mengembalikan 4 kali lipat. Sakeus yang dulu mata duitan, dikira orang maunya duit-duit saja, tetapi pada waktu berjumpa dengan Yesus, dia menjadi Sakeus yang lain. Dan untuk ini dia kenapa? Karena Yesus telah mengubah kehidupannya. Dan apa yang dilakukan oleh Sakeus ini membawa keselamatan kepada rumah Sakeus. Dia yang telah terhilang ditemukan kembali. Nah, ini adalah suatu fakta bahwa harta itu tidak ada gunanya. Sakeus bisa membeli apa saja, namun dia tidak pernah mendapatkan damai dan sejahtera yang dia inginkan di dalam hidup ini. Ya, jadi terlebih penting kalau kita memiliki kebenaran, karena kebenaran itu yang terus harus kita kejar. Di dalam hidup ini jangan hanya mementingkan harta, tetapi mari kita mencari kebenaran, dan kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dia akan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus kita tidak pernah akan mendapatkan jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita harus mengejar tentang kebenaran, harus memiliki Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah kita sungguh-sungguh menyampingkan mengenai harta, tetapi kita kejar terus kebenaran di dalam Yesus Kristus, sehingga kita betul-betul boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan saja. Siang hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan ini membuat kita sadar agar di dunia ini kita tidak mengambil atau mengkhususkan untuk harta benda yang fana, tetapi kita mengkhususkan untuk mendapatkan kebenaran, karena kebenaran itu melepaskan kita dari maut. Kita tidak akan mati karena kebenaran, tetapi justru kita akan hidup. Ya, itu yang kita harus betul-betul miliki, kebenaran di dalam Tuhan. Apakah kita sudah memiliki kebenaran itu? Hanya Tuhan yang tahu, tetapi kita yang memutuskan, kita yang memilih, dan kita yang mengatur kehidupan kita sendiri. Kiranya ini menyadarkan kita masing-masing, sehingga kita betul-betul selama kita hidup ini, kita mendahulukan tentang kebenaran yang lebih utama, yang menyelamatkan kita dari maut. Terserah saudara, tetapi ini adalah pilihan saudara. Mari kita seperti Sakeus yang sungguh-sungguh menerima Yesus, menerima kebenaran itu sehingga dia mendapatkan keselamatan. Dia yang dahulunya terhilang, dia telah ditemukan kembali. Allah tidak pernah, atau Yesus tidak pernah minta Sakeus untuk melakukan apa yang dia ucapkan, namun dia sudah melakukan semuanya karena dia menerima Yesus di dalam hidupnya. Biarlah kita sungguh-sungguh mendapatkan hikmat ini untuk terus mencari Yesus di dalam hidup kita. Kebenaran itu kita dapatkan, jalan itu kita temukan, dan kita boleh bersukacita. Tuhan berkata, keselamatan datang dalam rumah ini, sebab dia pun termasuk di dalam anak-anak Abraham. Saudara, Tuhan menjanjikan itu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh mendapatkan sungguh-sungguh kebenaran di dalam Engkau, sebab tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh mengejar kebenaran yang melepaskan kami dari maut, tetapi
Biarlah kami menyadari bahwa segala sesuatu harta benda di dunia ini hanyalah sekedar titipan daripadamu. Sebab Tuhan, kami percayakan hidup kami sepenuhnya, kami serahkan kepadamu, dan biarlah Engkau memberkati kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.